balik lagi di channel bareng sama aku dan juga Marsha. Kita nggak cuma ngebahas tentang horor, karena kita bakal ngebahas yang fun-fun aja tentang dunia dan juga bahas fisik. Yaudah deh, jangan lupa di like dan subscribe. Bye. Hai semuanya, balik lagi sama aku Frisly Herlin. Dan kali ini aku lagi main ke rumah orang yang nggak mungkin kalian nggak tahu, yaitu Natasha Bilona. Hai. Tadi tuh kita seru banget abis ngonten di YouTube-nya. Gila, rambut aku dari ngembang sampai lepek. Mikir keras. Kok bisa ya gitu. Ternyata ya? banyak kehidupan yang aku belum tahu dan aku baru tahu pas ketemu Frisly. Kali ini aku juga penasaran, kan orang-orang taunya Willow sibuk banget. Willow juga berkegiatan untuk kayak syuting aja dan hidupnya lempeng-lempeng aja nih, positif. Punya pengalaman horor nggak sih? Kamu tebak dong. Oh, punya sih, tadi kamu udah ngasih tahu di YouTube kamu. Enggak, tapi katanya kan Frisly tuh bisa ngelihat apa yang pernah terjadi sama aku kan? Iya, tapi kalau kamu ceritain kejadiannya, aku baru bisa ngeliat. Oh, oke. Ternyata berarti kalau aku kejadian ceritain dikit kamu bisa tahu lanjutannya gitu kurang lebih. Oh, bukan gitu, kayak kamu cerita nih. Ceritanya kayak gini. Aku tuh bisa tahu nih, oh ternyata yang belakang kamu hantunya kayak gini, dan itu terjadi karena bisa ini. tahu bentuknya, Iya, detailnya. Bisa ngeliat tanpa kamunya mungkin masih nggak ngeh hantunya hantu apa. Ya, aku nggak ngerti juga tuh jenis apa ya, dia golongan apa ya? Karena golongan itu 1, 2, apa 3? Itu penampakan pertama ya? Kamu lihat? Pertama dan terakhir kali. Udah itu doang. Itu kayak iseng deh dia. Itu lagi syuting. Aku punya satu pengalaman horor yang menurut aku paling horor tuh. Aku lagi syuting di Studio Alam TVRI, tau gak? Oh ya, tahu lagi. Iya kan? Dulu aku ingat aku masih ditemenin sama mama syuting FTV buat masih zaman-zaman kisah fantasi anak yang peran utamanya anak-anak semua. Nah, zaman dulu kan syuting tuh selalu sampai pagi, sampai subuh lah. Nah, aku tuh lagi ceritanya di sana tuh kita kalau mau pipis, mau kemana-mana harus di semak-semak atau di samping pohon kan. Karena kalau udah syuting di dalamnya yang bener-bener di tengah-tengah hutan, nggak akan mungkin bisa ke toilet jauh banget ke depan. Jadi kita selalu pipis pakai sarung doang gitu atau nggak di mana, pokoknya di pojok-pojok lah yang terlihatnya tidak berbahaya di mata kita. Cuma kan nggak ada yang tahu kan. Lain ya. Iya, cuma ya mungkin aku lagi apes aja sih, kayak waktu itu jam-jam 1-an tuh masa aku bilang sama aku mau pipis. Nah, ini dari lokasi kita, jadi tuh cahaya cuma ada di sini doang karena cuma dicahayain di set doang kan sama base camp. Di sini tuh parkiran mobil, di sini aku tempat mau pipisnya nih. Nah, dari sini aku tuh jalan nih, cuk. Di sini mobil-mobil semua nih parkir nih. Ada mobil box, ada mobil kayak SUV, ada mobil sedan, mobil box lagi, baru di sini tempat aku mau pipis. Masih ingat loh? Iya, masih ingat karena serem. Aku lagi jalan, nggak sengaja aku nengok ke kiri. Di dalam mobil sedan di tengah ini, aku ngeliat ada 2 makhluk warna hijau, matanya merah. Aku nengok, aku kayak, nggak, kayak aku salah lihat. Aku masih nggak percaya, karena dalam track record aku gitu nggak pernah ngeliat makhluk. Nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh lah ya. Aku jalan, ya kan, aku pipis nih. Sebelum aku mau pipis, kayak semak-semak tuh keresek-keresek. Aku bilang mama, keresek-keresek. Mama aku cuma bilang, makanya cepetan. Cuma bilang gitu doang. Makanya cepetan. Ya kan, akhirnya aku tuh pipis tapi kayak bener-bener setengah jongkok agak tinggi. Aku nggak berani lihat belakang lah gitu ya. Habis itu sambil dalam hati mama aku selalu bilang harus permisi kan. Betul. Permisi udah, terus aku pipis tutup. Balik nih aku dari sini nih. Aku penasaran, kepo, aku ngecek lagi di dalam sini masih ada, tapi kali ini aku jadi ngeliat jelas. Jadi ini apa sih, kaca mobil depan itu ngeliatin aku arah jalan aku begini nih, sambil matanya tuh merah dan dia malu kayak hijau gitu, kayak ngeliatin arah aku jalan. Aku nengok, aku kayak langsung kaget, aku langsung kayak doa Bapak kami semuanya, aku doa dalam hati. Sudah nggak tahu, aku cepet banget doa, kayak aku mau ngomong cerita ke mamanya nggak bisa, kayak masih kayak mukanya lebar gitu ya. Aku udah nggak perhatiin lagi mukanya, aku cuma lihat matanya doang merah sama dia hijau berlendir gitu. Kayak aku jalan dengan ngebut, sampai di situ tiba-tiba aku mau take, terus krunya bilang tadi barusan lighting pas mau memasang lampu katanya ngeliat ada pocong. Terus aku udah yang kayak otak aku udah yang aduh stres gitu. Kapan pulang? Iya, aku selesaiin take, abis itu di perjalanan aku berusaha buat nggak ngeliat kiri kanan karena kan gelap banget. Pokoknya aku tidur, aku diem aja sampai nyampe rumah. Itu pertama kalinya aku ngelihat sosok yang tak ingin aku lihat. Itu kamu umur berapa? Kayak aku umur 10 tahunan deh. Oh, masih kecil ya? Berarti masih menangkap auranya mereka mungkin. Belum banyak dosa kayaknya. Jadi mereka masih
gitu untuk menunjukkan. Tapi kalau ini malah unik banget, biasanya ketika ada orang yang cerita atau bilang kayak pengalaman kamu apa, aku ngeliat kuntilanak, aku ngeliat pocong, ini kamu satu-satunya orang yang cerita ngeliat makhluk warnanya hijau berlendir. Iya, matanya merah, tapi aku nggak tahu dia makhluk apa. Ada yang bilang itu tuyul, ada yang bilang itu apa. Cuma kan ya, intinya apapun itu menurut aku serem aja gitu. Kayak jin-jinan mungkin ya. Iya, kayaknya itu bentuk jin sih. Tapi kalau kamu ngomong tentang pengalaman itu, jujur aku nggak bisa nembusin. Karena tempatnya dari pas kamu nyebutin studionya aja, aku langsung kayak, waduh, ini isinya hantu semua nih. Iya kan? Serem banget kan, dari awal masuk gerbangnya itu aja udah ada penunggunya gitu loh. Jadi kalau ditanya, Kak, bisa nggak sih kayak orang-orang yang positif banget dan tidak peka kayak Willow gitu mengalami hal-hal gangguan kayak gitu? Sebenarnya sering mungkin, maksudnya kayak tapi banyak, aku nggak kali ya. iya, banyak bentuk kayak gerakan atau mungkin suara kadang. Ngerti gak sih, kayak kamu lagi ngapain tiba-tiba dengar suara apa, tapi mungkin kamu anggap oh tikus, kucing, atau bunyi apa, atau kadang mungkin pintu digesek atau suara ketokan. Itu pasti ada, karena yang aku lihat sebenarnya kan secara Willow sendiri, kamu tuh orang yang penakut. Orang penakut itu paling suka banget ditempelin sama mereka. Tapi kamu justru enggak, karena kamu orangnya nggak kepo gitu, ngerti gak sih? Dan aku cuek, nggak mau penasaran. jadi lagi. aku tahu bahwa diri aku sendiri tidak terlalu berani hal itu, makanya aku berusaha buat cuek, tidak mau memikirkan, tidak mau mengganggu, tidak mau menggubris. Jadi kayak cuek aja menjalani hidup aku dengan positif. Sebagaimana mestinya. Iya, gitu loh. Enggak yang kepo, ngetes kemampuan kepekaan aku, enggak juga. Jadi kayak cuek aja gitu. Kalau kapan-kapan penelusuran gitu mah? Kalau sama kamu sih, maksudnya sama yang ada ahlinya mau, tapi kalau bener-bener sendiri cuma sama temen-temen enggak sih, menurut aku ngapain. Berarti mau dia masih ada keinginan. Masih artinya, cuma aku bukan tipikal yang mencari. Kamu tau kan ada beberapa orang yang demi ngeliat sampai kayak di-record atau kayak sengaja ngeliat Nantangin di ya. daerah-daerah yang mereka pengen lihat. Aku tuh kayak gitu. Aku masuk ke satu daerah yang orang bilang ini horor, aku jalan aja terus. Pokoknya udah gitu ya. Gue aku ya nggak akan jadi yang kayak manusia sengaja ngeliat di pohon, nggak akan. Ada apa? Bukan Oke. tipikal begitu aku. enak kayak jadi dia. Oh, Kenapa nggak ya sama aku jadi ingat. indigo kamu? Aku pernah punya teman, kamu tahu ini nggak sih? Ada artis kayak dia kayak udah jadi ibu-ibu sih, namanya Dina. Kayak kamu nggak tahu ya? Lo aku pernah syuting sama dia salah satu iklan di hutan pinus. Nah, tahu. Nah, di hutan pinus itu, tapi dia kayak kamu, kayaknya dia peka. Dia udah ditutup akhirnya. Terus udah kayak gitu. Terus dia, kita di situ di hutan pinus pipisnya di tempat yang kayak karavan gitu kan. Aku lagi pipis dengan tenang-tenang. Tiba-tiba dia ngomong apa tau gak? Will, cepetan. Aku bingung kenapa? Udah ada yang nungguin. Kalau aku pikir udah ada yang ngantri. Orang gitu. Aku keluar gak ada siapa-siapa. Pas kita keluar dari karavan, ternyata ada cewek nunggu di pojokan. Males banget. Iya, aku langsung udah kayak udah please jangan cerita apa lagi, kita masih sampai malam syuting di sini. Tapi untungnya dia bener-bener orangnya tuh lempeng banget, jujur ya guys. Dari awal tadi aku datang ke sini ngobrol apapun, kita udah ngobrol banyak sama tante, ngobrol AIWO dari mulai Jakarta sampai luar Jakarta. Dia tuh masih kayak, oh berarti ini kayak gini ya, oh berarti hantunya kayak ini nggak, mermaid nggak, kayak apa nggak. Dia tuh masih bener-bener positif banget, kayak nggak pernah mau melihat ke arah yang jin-jin hantu bisa ngebunuh, bisa apa gitu-gitu ya. Enggak. Aku gak mau mikir jauh ke sana lah udah. Tapi kamu tadi pas udah kenalan sama Marsha gimana? Oh ya, tadi kan aku kenal sama Marsha jujur First impression dan bayangan kamu dulu sebelum kamu kenal sama Marsha. Tadinya kamu mikir mungkin ketemu aku atau konten sama aku tuh bakalan kayak gimana? Oke. Sebelum ketemu sama Frisly langsung aku udah mikir kayak Horor nih. Frisly ini konten apa ya? Oh kayaknya dia anak indigo yang bisa ngeliat gitu deh. Udah segitu doang pemikiran aku. Sesimpel itu. Kayak aku udah pernah ketemu dia di acaranya Ricis, aku udah tahu kayak anaknya yang pastinya welcome. Udah aku cuma ngeliat senilai itu doang. Nah pas ketemu langsung ternyata anaknya ceria banget. Ceria, aktif banget, kayak tenaga kamu tuh kayaknya bener-bener luar biasa gitu. Dan Nita pasti udah cerita-cerita, baru aku kayak ngeliat ternyata emang orang ini ahli di bidangnya banget. Karena jelasinnya gitu. Banyak orang yang kamu tahu kan bilang bisa tapi sok-sokan bisa. Betul. Ada juga yang kelihatan ahli tapi sebenarnya dia ngaku-ngaku. Nah tapi aku lihat ternyata beneran bisa. Nah pas tadi dia bilang mau kenal sama Marsha, otak aku tuh udah langsung kayak travelingnya. Ini Marsha nih pasti kayak kesurupan, mata putihnya ke atas, udah yang kayak gimana gitu kan. Hey. Nih, ada ada anjing lainnya. Kok dia bisa tahu sih sebelum anjingnya nyampe? Emang hebat, dia kan peka banget. Iya, aku bisa tahu sih. Peka banget ini. Orang misalnya nih aku pulang syuting baru nyampe ujung sana dia udah bisa tahu. Iya.
berarti aku dia bisa ternyata yang peka bukan Willow guys, Miluf. ini nih yang peka nih. Peka Tadi banget. juga Miluf habis kenalan loh sama Marsha. Iya tadi. Tapi biasanya kalau dia jahat pasti Miluf ngomong, tapi ini enggak, Miluf dengerin aja diem di Iya situ. dilihat dia tadi ya. Dilihatin. Terus aja. lanjut lagi. Kau kira aku bukan kesurupan? Aku kira kamu bakalan kayak kesurupan Ekstrim serem gitu gitu kan. ekstrim, ternyata enggak. Ternyata Marsha baik banget. Terus Marsha tuh juga kayaknya polos ya. Sama deh kayaknya belum ada dosa dulu. Iya. Kenapa? Siapa lagi sih di rumah ini? Ada yang lewat sih barusan. Keluar. Marsha kali ya jalan-jalan ke ngajak-ngajak hantu lain. Oh iya. Calon-calon nih Alifa, kita pulang di mobil rame aja. Gitu. Kamu percaya nggak sih mobilku? Dia nih kan, dia kan yang biasa bawa mobilku kan. Dia tuh nanti ngomong gini, Cis, tadi lo bawa apaan? Ada ya di mobil. Kenapa? Lu ngerasa apa, Jen? Merasa ada beban tambahan aja gitu, jadi lebih berat. Padahal cuma di mobil aku, Alifa, Ojan. Mm-mm. Pasti bertiga. Jadi si Marsha ini suka bergaul. Kayak gitu, dan Marsha tuh biasa gini. Makanya aku bilang Marsha tuh baik banget. Karena dia tuh nggak akan ngasih tahu kayak misalnya nih, oh ternyata di atas ada yang serem. Dia nggak akan ngasih tahu kamu. Karena gini, banyak mungkin orang di luar sana yang mempunyai kemampuan. Ini aku tidak menyalahkan ya, tapi maksudnya menurutku banyak orang yang sepaham, tapi dia tuh pada saat menyampaikan, misalnya kamu nanya, gue ada yang jagain nggak? Kan itu orang awam bercerita atau nanya sama orang kayak aku tuh wajar ya. Karena dia nggak pernah tahu dong siapa yang ikut. Tapi Iya, kadang ada orang yang memanfaatkan keadaan dan berarti, iya lo pernah dikirimin tahu, ih lo masih ada yang nempel nih, Dia lo bikin jadi perlu makin Parno. netting, iya Parno. Nggak apa-apa kan udah Kenapa kenal lagi sih di dong. Marsha and the Bear nih? Beda. Bener-bener nih. Ya tapi nggak apa-apa dong, Marsha udah kenal. Nah Itu dia tadi keluar masuk. Hmm, Dia ngapain tadi? Abis dari luar? dia cuma ngasih tahu, katanya mungkin karena pada tahu aku, Kesini. aku kan bisa ngeliat kan, dan aku bisa menjadi media kan. Banyak yang pada mau datang. Oh, Terus iya. Marsha bilang nggak boleh. Jadi Marsha-nya pergi-pergian bawa. Aku nggak ngerti ini Marsha bawa marketing ya. kayak dibawa pergi-pergian gitu. Karena biar nggak masuk ke sini gitu. Makanya si Milufnya udah kayak, waduh ini Marsha nggak sendiri gitu kali ya. Alasan Miluf jadi Ngegonggong. aku pikir tuh Miluf kalau bangunin orang karena emang ada orang di depan rumah lewat, dia nggak suka. Nggak ada. Karena suka ada makhluk kalau kayak gitu lewat. Betul. Kamu ternyata peka banget loh Mil. Tiap Untungnya- tiap hari dia suka ada, tiap Tapi saat suka untungnya ngomong. dia nggak bisa ngomong kan. Kalau dia ngomong, Tiba-tiba saja dia ngomong, Oma ada pocong lewat. Oma langsung Miluf. Oh. Sayang lagi mau aja udah boboknya. Udah, nggak usah cuekin Marsha dulu bentar ya. Will tuh lucu banget. Jadi aku kira kamu tuh pas ngajak aku ngonten, aku kira kamu tuh saking penasarannya gitu loh sama hal-hal kayak gitu. Enggak. Karena Sumpah. biasanya Kamu tau nggak? Aku orang- ngajakin kamu tuh jadi gini, aku tuh tipikal lah kalau ngajakin orang konten tuh aku nggak pernah ngelihat dia punya profile. Oh. Aku nggak pernah lihat YouTube. Aku Berdasarkan baru apa ngeliat yang YouTube kamu kamu tadi Berarti siang. berdasarkan apa yang kamu tahu tentang dia doang gitu ya? Enggak, berdasarkan feeling aja. Misalnya aku habis kenalan nih sama 10 orang deh misalnya di satu tempat. Dari 10 orang ini mungkin cuma ada 2 atau 3 orang yang pecat. Oh. Gitu, pakai feeling aja kayaknya, maksudnya kayak Seru nih. dari kayak misalnya kemarin kita ke tempat Ricis, paling yang aku ajak konten cuma kamu sama yang pernah aku ngechat kamu, Siva sama Gea. Cuma kan bertiga doang. Maksudnya dari semuanya gitu. Dan aku tuh ngechat tuh bener-bener nggak pakai mikirin aku mau bikin konten apa. Even baby team aja nggak tahu aku mau bikin konten apa. Aku pun juga nggak tahu mau bikin konten apa. Aku bener-bener cuma kayak inget ada Frisla, ada Gia. Aku ngechat aja langsung, Gia aku libur tanggal segini, kamu mau bikin konten nggak, gini-gini barengan yuk. Udah, atau aku ngechat kamu kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kita janjian. Makanya tadi aku masih belum tahu kamu punya YouTube channel yang baru bahkan. Orangnya idenya emang muncul gitu, anaknya kreatif banget. Karena aku positive thinking gitu. Aku ngeliat kamu, oh ini anaknya positif, dia langsung ajak collab. Aku kira kamu mau bilang, karena aku positive thinking, kamu ngeliat kamu negatif thinking gitu. Enggak. Tapi ya, aku kira kamu tuh sepenasaran itu. Ternyata memang enggak. Dan Willow tuh orangnya nggak ngerti lagi, tapi ini anak bener-bener sepositif itu, nggak pernah mau mikir Sekarang nih, hantu cuma tuh di akan kayak sini gimana. ya. Cuma di sini nih di YouTube channelnya Frisly kan bisa nilai karakter orang kan. Maksudnya bacain orang itu. Nah, sekarang aku memperbolehkan kamu bacain aku dikit aja, jangan banyak-banyak, ntar cowok-cowok di luar sana kegampangan. Enggak dengerin aku. dong, kalau cowok jangan. Dikit aja biar kamu bisa Tentang menilai. persahabatan aja ya. Boleh lah. Dia tuh orangnya kalau udah sayang sama orang tuh sayang banget. Ini tentang persahabatan. Kamu sayang, kamu ngejaga, tapi kamu tipikal yang orang yang nggak bisa diajak main-main. Dalam artian, ketika kamu udah ngerasa kecewa sama satu orang dan kamu anggap orang itu orang terdekat, kamu akan memaafkan dia, tapi kamu
tidak akan mau dekat atau mau tahu dia lagi. Bisa dibilang gitu sih. Iya. Jadi dibilang maafin, kamu maafin, gue maafin, tapi untuk kita memulai lagi, lo mau asik lagi sama gue atau kita akan balik lagi kayak dulu, enggak akan. Karena kamu tipikalnya gimana ya, dibilang dia pemendam, enggak juga, karena dia tipikalnya terbuka sama mama, gampang cerita. Tapi dia adalah orang yang kalau mau tidur tuh mikirin dulu, hari ini gue ada bikin salah nggak ya, gue tadi ada yang berlebihan nggak ya, kira-kira gue ketemu orang atau ada ngapain nggak ya. Kadang-kadang iya sih agak mikir dikit, ada kayak oh tapi enggak, abis itu aku main. Iya, seenggaknya ternyata memang dia adalah orang yang kalau misalnya bisa dibilang sayang tuh ternyata pakai hati banget. Iya, aku tuh kalau berteman sama orang tuh pasti tulus. Jadi kalau misal orang itu ternyata mengecewakan, ya udah, aku mengikhlaskan dan memaafkan. Mungkin emang persahabatan kita sampai di sini. Iya. Udah begitu. Seru ya. Kalau Jadi, dari mau sahabatan sama Marsha? pekerjaan, apa? Mau sahabatan sama Marsha? Aku sama ngilup aja udah. Cukup ngilup. Iya, lah. Lucu banget. Iya, udah ngantuk. Beneran nih. Dari segi apa? Pekerjaan? Iya, dari Apanya segi nih? karakter secara general. Kamu orang yang sangat amat bukan dibilang tegas ya, tapi dia orangnya paten. Kalau udah A ya A, nggak mungkin bisa B atau C. Benar. Itu kamu. Karena buat dia, kalau gue udah yakin sama A dan gue harus A, lo coba ngecohin gue untuk B atau ikut mau kemauan lo, itu nggak akan bisa. Gue maunya lo yang ikutin gue. Itu dia kalau pekerjaan. Terus kalau bisnis juga, ya memang kamu jiwanya pemimpin sih. Harus makin pede lagi dan yakin. Iya benar. Karena kamu orangnya keraguannya masih kadang ada. Itu yang bisnis kan aku belum tahu. sejago itulah. Masih ragu-ragunya kebaca sama Prisley gitu. Masih kadang ada yang bener nggak ya gue? Bener nggak bisa nggak ya gue ngelangkah Iya, ya? gimana Bikin ini nggak ya? Kalau bisnis tuh aku butuh makin diyakinkan. Makanya misalnya aku mau buka sesuatu, pasti kalau aku udah punya ide sendiri, aku bakal misalnya sharing ke mama. Kalau mama aku juga kayak kasih lampu hijau, baru aku yakin. Kalau enggak, aku masih kayak Aduh nanti dulu. lakuin gak ya? Terjun gak ya? Gitu loh. Kayak masih begitu. Jadi harus kayak bener-bener diyakinkan sama orang yang terdekat aku ya, terutama kayak bakal oke atau bisa atau dapat lampu hijau, baru aku kayak oke. Karena bagi aku kayak bisnis itu sesuatu yang harus pakai hati banget. Betul. Kalau soal pacar kayaknya aku nggak perlu bacain lah ya. Kalian semua bisa nebak-nebak. Biarlah ya. jodoh datang dengan Iya, sendirinya, benar. Biar mengalir nanti- seperti air. Biar nanti kalau ada yang serius dan apapun itu dipermudah ya kan. Benar. Gitu. Ya, pasti sih harus approve Miluf. Iya. Ya, Oh jadi Miluf tuh kasta tertinggi ya di sini. iya, ini Jadi- anak bulu aku. Jadi apa-apa Jadi kalau apapun- Miluf gak suka dia minta ganti Dedi gitu. Oh berarti nggak bisa nih, udah nggak masuk Nggak ya. bisa. Kalau Miluf udah ngegonggong 3 kali gonggongan berarti nggak. Udah gak bisa, sama kayak tadi tuh dia udah 3 kali gonggong kan. Kayak Oh, itu Marsha bawa hantunya, orang ya. lewat tuh. Bukan orang, hantu kan. Mau dikasih tahu apa aja? Apa sih dia bawa? Tadi dia bawa kuntilanak, satu kuntilanak merah, atau di mana? Terus yang kedua dia bawa ada kayak perempuan gitu, tapi basah semua gitu. Nggak tahu dari mana juga. Tapi Marsha bilang kayak, Fishy, mereka tuh tahu aku bisa komunikasi dan aku bisa ngeliat, mungkin jadi tertarik gitu loh mereka kesini. Jadi biar nggak kesini, jadi Marsha pergi-pergi aja jalan-jalan. Karena mungkin Milf udah ngeh sama Marshanya, tapi dia Iya. lihat Marsha nggak sendiri, makanya digonggongin banget sama Milf. Tapi seru banget sih, aku tuh penasaran gimana kalau misalnya Willow kapan-kapan dia penasaran gitu kayak Frisly, kita nyari hantu bareng yuk atau apa. Iya, aku dengan sangat senang hati loh. Tapi hantu bisa ketangkap kamera gak sih? Bisa. Oh bisa? Bisa banget. Kamu kenapa nggak ini sih tim kamu pakai yang kayak Ghostbuster gitu loh, pakai alat-alat infrared? Coba atau kamu yang- tanya mereka pemberani atau enggak? Emang kamu kira kita bertiga pemberani? Hey, kamu nggak tahu kita datang ke sini karena kita tahu kamu. Tenang, di semua film kameramen selalu selamat paling terakhir. Bener sih. Iya, kamu tenang aja, nyawa kamu tuh Aman. aman. Misalkan nyawa kamu kayak kucing ada 9. Di semua film dokumenter apapun itu kamera nggak pernah mati. Iya sih. Iya Bener. kan? Makanya kamu kalau ditawarin film jadi Kameramen aja gitu kan. Iya. Jangan jadi pemain. Kamu nggak bakal dibunuh, nggak bakal mati paling terakhir. Tiba-tiba pas aku dapat film kameramennya mati pertama. Kan itu. Emang udah dasar zong gitu. Oke guys, ternyata seorang Natasha Wilona punya pengalaman yang kayak tadi, dan ternyata kalau Kamu mau dari Frisly ngider-ngider, biasanya kamu mau ngider ke kamar aku nggak ya? Aku pernah bilang aku ceritain ini. yang ada boneka. Ada boneka di atasnya. Di mana? Yang ini kan? Di sini. Yang ada si bule. Iya. Kayak aku nggak tahu sih bule itu ada di mana. atau Enggak, di rumah. bulenya di situ. Bulenya di situ, di dapur. Dapur ya, tuh nemenin mami. Dia tuh usil, tapi dia nggak mau ditakutin. Ngerti nggak sih? Ada tuh kejadian. Kalau ini bukan kejadian aku, kejadian kakakku. Dia lagi main komputer di sini, terus katanya tiba-tiba mana main alat musik kita itu ya? Bunyi Iya. alat musik.
bunyi sendiri, muter sendiri yang ini nih kalau nggak salah nih. Nah ini di atas ini. Mana yang di atas sana ya? Yang guguk itu. Tiba-tiba bunyi sendiri, terus tahu kakakku, aku bilang lah aku kalau jadi kamu aku udah ngacir. Enggak, aku cuma nengok doang, habis itu aku cuekin. Iya, berarti di sini pada cuek-cuek ya kecuali mami. Iya, makanya udah ya Kak. Kecuali mami. Kalau mami tadi mami ngomong, mami tuh cerita, mami yang Kak Willow tuh tadi cerita ngomong kalau ternyata memang kalau aku ngerasa dan ngelihat Milo udah kayak gitu, aku langsung samperin, aku ngomong dalam hati kayak nggak apa-apa udah di sini, atau kalau kalian mau ngeganggu jangan di sini. Iya, mama aku gitu bener. disamperin ke tempat-tempat titik-titik spotnya mama. Tapi benar, cara berkomunikasi yang paling baik gitu sama mereka tuh ya dalam hati. Ya, kita yang penting kita tetap berpikir positif, aman-aman aja, dan hidup akan aman-aman aja juga. Ih, Tapi kalau kamu kan, aku kan tadi udah bacain kamu, gantian dong kamu bacain aku. Menurut kamu aku kapan kira-kira punya pacar? kalau aku bacain ya dari penerawangan aku sih, Ya coba dibantu Miluf. kamu udah jomblo berapa lama? Lama lah, lumayan. Hampir setahun nggak? Belum. Belum, maaf, genapin dulu setahun deh. Baru. Karena biasa gitu, setelah ngelewatin 1 tahun masa healing, mudah-mudahan di tahun berikutnya bukan lembaran baru. Iya. Kamu ada berniat gak sih sama cowok indigo juga? Hah, aku nyari cowok indigo. Iya, berniat gak? Enggak deh kayaknya. Cewek Kasian dan anak aku cowok gak sih? indigo. Kasian gak sih? Nanti indigo ketemu indigo, anaknya indihome. Sinyalnya kuat, paling kuat. Ya udah gitu guys, jadi kayaknya memang next time-nya mungkin kita boleh ngonten bareng. Jadi dia kan jago make up. Oh Dia iya, juga punya boleh. Marshwillow. Marshwillow, bukan Betul Marsha kan? ya. Enggak, Aku punya Marsha, aku punya Marshwillow. Marshwillow, aku punya Marsha. Jadi nanti kapan-kapan Willow make upin Marsha pakai Marshwillow. Iya boleh. Tapi Marsha juga make upin kamu. Masa tuh bisa make upin gitu ya? Ya kan dia ngerti, yang penting apa yang kamu suruh pakai nanti dipakein. Oh gitu. Iya. Mau ngeliatin make up. Kamu bisa gambarin muka Marsha gak sih sebenarnya? Nggak ada yang ini juga fakta sih, belum ada orang yang bisa ngegambar Gus itu berhasil gambarin Marsha sampai detik ini. Marsha nggak pernah mau dikasih tahu seperti apa, tapi nanti off the record aku ngasih unjuk ke kamu nih. Ada sebenarnya penonton juga udah tahu sih, ada orang pemain juga, tapi Marsha tuh langsung kayak, aku langsung lihat dia, ih Marsha banget kalau hidup, cuma beda di warna mata. Oh iya. Coba kita lihat habis Nanti ini. kita lihat ya. Oke deh guys, karena abis ini ada kegiatan lagi, sampai di sini aja. Tapi kalian wajib banget nonton di vlognya Willow, dan bisa request juga di bawah nextnya apa. Karena ternyata Willow tuh anaknya lempeng banget, jadi nggak punya pengalaman horor atau diganggu-ganggu. Nggak, Dan dia nggak, juga nggak. berharap nggak ada gangguan. Kayaknya mereka males deh ganggu aku, karena aku cuek gitu loh. Apalagi kamu kalau udah main game itu banget, Iya, fokus apalagi. banget. Dia tuh nggak bisa diganggu kalau udah main game, sumpah. Bener, aku kalau udah main game, kok kamu tahu? Tahu aja. Karena aku indigo. Oh iya juga ya. Aku Aku belum cerita tentang aku main game, dia langsung tahu. Aku kalau udah main game tuh nggak bisa diganggu. Jadi mau ada kamu lewat depan rumah aku, jangan nggak peduli, asal jangan bikin aku kalah. kalau dia kalah, kamu bete kan? Bete, Bete banget kan? bete banget. Jadi Kenapa harus gitu dia? karena itu poin di rank aku nih ceritanya kan. Misalnya aku lagi main Mobile Legends nih, kan misalnya aku sekarang udah di tier Mythical Glory. Kalau misalnya menang itu paling cuma plus 8, plus 7, maksimal banget kalau kita misalnya plus 10. Tapi sekali kalah aku bisa min 12. Jadi kamu ngerti kan nyeseknya kayak gede banget nih minnya gitu loh. Aku sebenarnya sih nggak ngerti karena aku nggak main itu. Tapi kayaknya dari raut muka kamu aku jadi ngerti sih Will. Kali ini aku juga jadi takut ngeganggu. Aku Kalau Will lagi biarkan megang aku handphone. punya kantong mata tuh. Gara-gara demi menebus rank-rank. Aduh, Willow dia beraninya sama. Pokoknya kalau ke tempat-tempat yang terang main game bareng tuh dia berani. Berani. Makanya aku hobi banget ke theme park. Oh. Aku suka banget. Marsha theme juga park. suka kesana. Oh iya. Jadi kalau lagi di theme park siapa yang main? Marsha apa kamu? Dua-duanya nggak tahu karena masuk bareng. Oke guys, sampai di sini aja. Terima kasih banyak Willow. Nanti kapan-kapan kita konten bareng lagi kan. Betul, namanya kita Kamu uji ikut nyali ya. aku Jurit atau malam. gantian. Kamu ke rumah aku lah. Ya boleh deh, next aku bakal main ke rumah Iya, kita make up horor. kamu. Kenapa sih harus tentang horor? Kenapa kita nggak masak-masakan? Udah biasa, penonton tuh udah biasa ngeliat kamu cantik-cantik terus. Kalau Yes. horor-horor tuh kan kayak seru, mungkin penonton mau ngeliat kamu kayak agak-agak gitu. Iya benar-benar kayak tadi tuh. Pas lagi ngobrol sama Marsha aku udah yang kayak Ya. Kayak Marsha ngebacain lagi kok kamu deg-degan. Tapi yang penting sekarang kamu Belum, Mar. berdamai kan sama Marsha. Terima Marsha kan. udah berdamai. Gak apa-apa berarti kalau Marsha kapan-kapan main. Main ke sini? Iya. Ke rumah Tanpa ini? aku. Ya jangan tanpa kamu dong, Oh. karena tanpa uangnya, ngapain Harus lu sendirian kan? Belum Nanti kita approve berdiri, guys, ya. belum approve. Mil, ya.
Oke guys, kalau kalian nanti mau request konten apa bisa di YouTube-nya Willow, bisa di YouTube sini juga. Tadi dia udah kenalan sama Marsha, ada di YouTube-nya dia. Bisa ditonton di Natasha Wilona, betul kan? Yes, betul. Ya kan, namanya sama kan? Sama. Aku namanya nggak mau diubah-ubah, nggak mau yang aneh-aneh. Kalau Marsha susah soalnya. Susah loh. Min Marci Petra. Iya. Harusnya judulnya itu ya kalau dibuat film. Tapi susah sih, orang Indonesia ntar ngomongnya jadi beda-beda. Iya apa? Sabin Marci Petra. Iya. Udah ini nggak selesai ya, kita ngelawak mulu. Iya, Jangan lupa parah. di like, komen dan juga Subscribe. bye bye. Terima kasih banyak Willow. Bye. Thank you juga.